Penuntut umum silakan untuk membacakan surat dakwaan dan untuk saudara terdakwa untuk didengar dengan seksama. Saya tidak tahu kok. 11, 12. Ini. Surat tuntutan pidana korupsi nomor 215 PDI 812 Bone Pantai 2 Oktober 2014. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan SMA Negeri 1 Bone Pantai memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Surahmat Kodilito, tempat tanggal lahir Gorontalo 18 Juli 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dalam Trans Sulawesi, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1. Berdasarkan surat penetapan hakim pengadilan SMA Bone Pantai nomor 267 garing pidana 2014 PN SMA Negeri Bone Pantai tanggal 2 Oktober 2014. Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Sebagaimana telah kami bacakan, korupsi pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut beberapa keterangan saksi-saksi petunjuk keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan sebagai berikut. Keterangan saksi 1. Siti Marinda Kiai menerangkan sebagai berikut bahwa benar-benar saksi tanggal 10 September terdakwa sempat bertemu dengan saksi yang bertempat di lokasi pembangunan kantor DPR Bone Bolango pada jam 9 serta sempat membicarakan jumlah anggaran untuk pembangunan kantor DPR dengan jumlah 2 miliar, akan tetapi jumlah anggaran yang terpakai hanyalah 400 juta. Berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana telah kami kemukakan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Oleh karena dakwaan kami merupakan dakwaan alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur-unsur dakwaan kedua pasal 55 ayat 1 yang unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa yang mengadakan barang atau gedung yang tidak sesuai dengan anggaran maka akan dikenakan sanksi 5 tahun penjara, serta barang siapa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi, yaitu seorang yang telah melakukan perbuatan pidana korupsi dan dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi, petunjuk keterangan terdakwa dengan barang bukti bahwa subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah terdakwa Surahmat Kodilito yang selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf walaupun alasan pembenar ada pada diri terdakwa. Dengan demikian maka selanjutnya saya serahkan pada hakim. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya ajukan kepada saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah Anda mengerti tentang apa yang didakwakan? Sini. Ya. Apakah terdakwa akan mengajukan pertanyaan atau tanggapan berupa keberatan atas surat dakwaan yang telah dibicarakan oleh jaksa penuntut umum? Tidak. Baiklah. Selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pembuktian saksi. Pertanyaan saya ajukan kepada saksi. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat walafiat? Ya. Dan siap diperiksa sebagai saksi? Ya. Siapa nama Anda? Siti Marinda Kiai. Umur? 45 tahun. Pekerjaan? PNS S1. Apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa? Ya, hanya sebatas hubungan kerja. Sebagai apa dalam pekerjaan itu? Asisten.
Apakah saudara saksi siap untuk melakukan sumpah? Ya. Dipersilakan kepada juru sumpah untuk melakukan sumpah. Baiklah, kepada juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Kepada saksi tolong ikut apa yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah, berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Terima kasih. Kepada juru sumpah dan saksi silakan kembali ke tempat. Babayan terus, di sekian. Bola minta betul mau tutup lagi bola betul. Pertanyaan saya ajukan kepada saudara saksi. Saudara saksi, bukti apa saja yang Anda dapat buktikan pada sidang hari ini? Berdasarkan bukti yang saya ajukan pada hari ini, terdiri atas dua macam. Pertama adalah lisan. Pada tanggal 10 September, terdakwa sempat bertemu dengan saya yang bertempat di lokasi pembangunan kantor DPR Bone Pantai pada jam 9, serta sempat membicarakan jumlah anggaran untuk pembangunan kantor DPR dengan jumlah 2 miliar. Akan tetapi, jumlah anggaran untuk pembayaran ke lokasi tersebut berjumlah 400 juta dengan luas lahan 9 kali 12 hektar. Akan tetapi, berdasarkan bukti kwitansi pembelian lahan tersebut yang diperoleh dari penjualan yang bernama Dona dan sudah ditandatangani tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan sebanyak 400 juta. Terbukti bahwa harga lokasi tersebut hanya dengan harga 200 juta dengan luas lahan 9 kali 12 hektar. Sekian bukti yang saya ajukan untuk itu. Persilakan kepada Pak Hakim. Selanjutnya saya berikan kepada Hakim Senior. Saudara saksi, apakah Anda mempunyai bukti yang akurat berupa kwitansi? Ya. Tolong diperlihatkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Junior. Saudara terdakwa, apakah benar Anda telah menandatangani kwitansi pembangunan kantor DPR yang berjumlah 200 juta? Kalau begitu, kepada saudara terdakwa, silakan untuk melihat bukti kwitansi yang berada pada Hakim Senior 1. Kepada terdakwa, saya persilakan untuk kembali ke tempat. Baik. Pertanyaan saya ajukan kepada saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah Anda merasa
keberatan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh saksi. Silakan kepada saudara pengacara untuk mengajukan surat pembelaan terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Hakim serta hadirin yang saya muliakan. Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saksi, baik lisan maupun tulisan, izinkan saya untuk menanggapinya serta memikirkan pembelaan terhadap terdakwa. Bukti-bukti yang telah dikemukakan tadi tidak sesuai dengan pendapat saya. Sebab pada tanggal 10 November terdakwa sedang dalam keadaan sakit, sehingga terdakwa sempat bertemu dengan saya di Rumah Sakit Umum Alisabur. Selain itu, bahwa kwitansi pembelian lahan yang diperoleh dari Bapak Dona tidak sesuai, sebab semua anggaran pembangunan sebesar 400 juta yang kemudian 200 juta digunakan untuk pembelian lahan. Artinya bahwa bukti tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang ada, sebab anggaran pembangunan dari DPR masih tersisa 200 juta. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hakim. Terima kasih. Gue mau ganti. Sulala Baik. saya. Saudara pengacara, berdasarkan keterangan yang saudara kemukakan tidak sesuai dengan bukti-bukti dari saudara saksi. Dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena jumlah anggaran untuk pembangunan kantor DPR sebesar 2 miliar. Ini artinya pengacara telah memberikan keterangan yang palsu. Oleh sebab itu, selaku hakim, kami sepakat memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dikenakan sanksi sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maksimal 5 tahun penjara. Maaf Pak Hakim, saya kurang setuju. Setahu saya suami saya tidak pernah melakukan hal yang sehina itu. Ini dia adalah orang yang baik, dia imam yang baik bagi keluarganya kami. Baiklah, sidang hari ini dengan keputusan hakim ketua bahwa terdakwa divonis 5 tahun penjara. Selanjutnya, hakim ketua, senior, dan junior dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Berikut kepada petugas keamanan untuk membawa terdakwa ke lembaga atau ke tempat tahanan. Dengan keputusan tersebut, maka sidang hari ini, Kamis 2 Oktober 2014 dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi. Sudah. Untuk seluruh peserta